Salam Batunggilan. Ibu-ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat sore, shalom. Pada sore yang indah ini, marilah kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah wanita, meskipun ibadah masih kita lakukan dalam kelompok-kelompok kecil maupun online. Ibu-ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertakhta di surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau beri sepanjang hari ini, sehingga kami semua bisa berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai jalannya ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semua hanya dalam tangan penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan dengan memuji dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkatlah namamu, nyanyilah Tabu Latifah dan gendong, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Devi Lia, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami datang lagi ke hadirat-Mu Bapa. Kami datang tidak membawa kesucian hati kami Bapa, melainkan kami membawa setumpuk dosa. Baik itu dosa melalui tingkah laku kami, tutur kata kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Baik itu dosa terhadap kedua orang tua kami, saudara kami, teman kami, suami, istri, anak kami, tetangga kanan kiri kami, terlebih dosa terhadap Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat hari lepas hari, yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati kami masing-masing, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Terlebih Tuhan, Ibu Devi yang sudah Engkau tunjuk sebagai pelantar firman, kiranya Tuhan juga urapi hati perkataannya, sehingga apa yang disampaikan nanti turut dengan kehendak-Mu, bukan menurut kami manusia yang berdosa. Berfirmanlah Tuhan, kami para ibu-ibu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 49. Kita pujikan bait pertama dan keempat. Firman Allah jayalah. Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Bacaan kita pada sore hari yang indah ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 38 yang demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita merenungkannya bersama. Wanita Pilihan Tuhan merupakan judul renungan kita pada sore hari yang indah ini. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkat gerakan emansipasi wanita, yaitu persamaan hak antara pria dan wanita, saat ini wanita tidak hanya disebut konco wengking atau teman yang hanya boleh ada di belakang pria. Tetapi kita juga dapat melihat saat ini banyak para wanita yang menduduki posisi penting, misalnya guru, dokter, pendeta, bupati, gubernur, bahkan menteri dan kepala negara. Untuk menjadi seorang pemimpin saat ini mungkin bukan perkara yang susah.
Tapi bagaimana menjadi wanita yang dipilih oleh Allah? Tentu semua wanita mengidam-idamkan bagaimana menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita dapat menjadi wanita pilihan Tuhan dari Maria, Ibu Yesus. Tentu Maria bukanlah satu-satunya perempuan yang ada di dunia pada waktu itu, ada jutaan lainnya. Maria juga bukan satu-satunya wanita yang ada di Israel. Mengapa Tuhan memilih dia dari antara ratusan bahkan jutaan wanita? Apa karena pendidikan? Tentu bukan. Itu karena ia tidak memilikinya. Atau karena kekayaan? Tentu juga bukan. Karena pada saat itu Maria adalah wanita yang miskin. Juga bukan karena kedewasaannya, karena pada waktu itu ia berumur belasan tahun. Yang membuat ia luar biasa dan kemudian dipilih Tuhan untuk menyatakan perkara yang luar biasa adalah karena ia biasa-biasa saja. Jadi ternyata Allah mencari dan memakai orang-orang yang biasa-biasa saja dan memakai dia dengan cara yang luar biasa. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria adalah wanita biasa yang juga memiliki ketakutan dan keraguan, sama seperti para wanita pada umumnya. Ketika malaikat Gabriel pertama kali menampakkan diri untuk memberitakan kehamilannya, ia sangat terkejut, bingung, bahkan bisa jadi takut setengah mati. Ia sempat merasa takut dan dihantui kritikan orang ketika nanti banyak orang yang mengetahui kehamilannya. Maria bahkan berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami?" Maria mempunyai banyak ketakutan dan pertimbangan. Tetapi Maria memilih untuk tidak takluk kepada semua ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui pikirannya. Maria memilih untuk tetap percaya dan beriman kepada Allah. Iman bukan berarti tidak ada ketakutan, tetapi iman adalah memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan daripada takluk pada ketakutan. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang luar biasa yang ada di dalam diri Maria sehingga Tuhan memilihnya. Yang pertama yaitu Maria memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin dipilih dan dipakai Tuhan, kita harus memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya, lebih-lebih dari hal yang lainnya. Tuhan punya rencana spesial buat kita, tetapi hal itu tidak terjadi secara otomatis. Kita harus memilih untuk bekerja sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu Maria berani membayar harganya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Maria siap melakukan apapun juga, berapapun juga harga yang harus dibayar. Tuhan mengetahui hal itu. Itulah salah satu alasan mengapa dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagi Maria, menjadi ibu dari juru selamat membahayakan reputasinya, kenyamanannya, dan bahkan mungkin hidup Maria. Kehamilan yang terlihat di luar pernikahan dapat menyebabkan hukuman mati pada zaman itu. Tetapi di dalam pikiran Maria tidak ada harga yang terlalu mahal untuk melakukan kehendak Allah. Yang ketiga ialah percaya pada janjinya. Tuhan memakai orang-orang yang berani percaya pada janjinya. Maria pun punya semua alasan untuk khawatir. Dia memikul tanggung jawab yang besar, tetapi bukannya khawatir, Maria menyembah. Bahkan ia menyanyikan lagu penyembahan bagi Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 1. Mengapa? Karena dia berani untuk mempercayai janji Tuhan. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan bisa memakai seorang gadis remaja, gadis desa sederhana tanpa pendidikan untuk bisa menjadi ibu Yesus Kristus, bagaimana dengan kita?
pasti kita juga bisa dipakainya. Banyak di antara kita memiliki potensi rohani yang luar biasa, tetapi kita kurang menyadarinya. Tuhan telah memberi kita karunia rohani, semangat, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman sebagai sarana untuk kita melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk dapat menyadari setiap potensi yang kita miliki, menyerahkan diri untuk dipakai Allah secara luar biasa, karena kita adalah wanita pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang telah kita terima pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan tadi bisa menjadi pedoman dan berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Oleh karena itu, mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 299. Kita pujikan 3 kali. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada sore hari ini, mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan yang telah Tuhan tanam di muka bumi ini, khususnya di GKJW Cangkring. Kiranya Tuhan sertai perkembangan gereja kami, program-program yang direncanakan. Kiranya Tuhan berkati, khususnya Bapak Pendeta David Prasetyawan selaku Kepala Gembala kami, beserta keluarga yang mendukung. Kiranya Tuhan berikan kesehatan senantiasa selalu. Tuhan berkati segala pelayanannya dan penatua diakan yang menjadi teman sekerja Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan senantiasa selalu dan beri tanggung jawab atas pelayanannya, serta warga GKJW Jemaat Cangkring. Kiranya Tuhan juga berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati pimpinan kami mulai dari tingkat atas sampai ke pelosok desa. Kiranya Tuhan berikan kesehatan senantiasa selalu. Tuhan beri kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara tercinta ini, agar tercipta kehidupan bangsa dan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk sarana dan prasarana pelayanan-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan berkati satu persatu saudara-saudara kasih kami yang memberi dengan tulus ikhlas, dan kiranya Tuhan juga limpahkan berkat berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, yang mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berikan kepandaian, ketaatan, sehingga apa yang dicita-citakan kelak bisa tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Tuhan, kami juga berdoa buat muda-mudi kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan apabila ada saudara kasih kami yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan juga sediakan tepat pada waktunya, yang sepadan dan seiman, terlebih yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan senantiasa selalu. Tuhan berikan sukacita sehingga di masa-masa tuanya mengalami kebahagiaan dan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini dan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun langkah perjalanan kami dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat dan setibanya di rumah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua doa dan permohonan ini hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudaraku dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian Mars Wanita GKJW. Bangkitlah kaum wanita, Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada sore hari ini dengan menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melayani dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan saudara dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.